Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di pertemuan ke-11 ini. Materi hari ini akan membahas trend linear forecasting. Metode ini merupakan salah satu metode untuk meramalkan penjualan yang berarti menentukan perkiraan besarnya volume penjualan pada waktu yang akan datang. Bagaimana caranya? Dengan menganalisis data penjualan masa lalu dan saat ini. Baiklah, segera kita mulai dan seperti biasa kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Metode peramalan ini intinya ada dua metode. Yang pertama adalah trend linear dan yang kedua adalah rata-rata bergerak. Nah, khusus video ini kita membahas tentang trend linear. Trend linear itu dasarnya dia adalah metode pangkat 2 terkecil ya, atau least square, sehingga kita menggunakan rumus YI sama dengan A ditambah BXI, di mana YI ini sama dengan volume penjualan masa lalu. Kemudian XI itu adalah waktu yang berurutan. Dia bisa dalam bentuk tahun atau bulan. Kemudian A adalah konstanta dan B adalah koefisien. Kemudian dari persamaan YI sama dengan A plus BXI itu dapat diformulasikan persamaan sebagai berikut. Sigma YI sama dengan NA ditambah B sigma XI. Kemudian sigma YIXI sama dengan A sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat. Sekarang kita langsung memasuki contoh soal. Misalnya kita ketahui data tahun, kemudian data penjualan. Misal di sini adalah tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Volume penjualannya itu misal 2874, 3685, 4065, 5789, 7639. Ini misal ada contoh soal seperti itu. Maka dari tabel soal ini kita membuat tabel analisis. Bentuknya nanti seperti ini. Maka di sini ada tahun, di sini ada volume penjualan, di sini ada XI, di sini ada YI, di sini ada XI kali YI, dan di sini ada XI kuadrat. Nah, tadi kan diketahui tahunnya ini, yang ini nanti kita kopas ke kiri, ke kanan maksud saya. Berarti di sini tahunnya kita kopas 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Kemudian volumenya kita kopas lagi, penjualan 2874, 3685, 4065, 5789, 7639. Kemudian XI-nya di sini ada berapa? Jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena ganjil, maka angka di tengah, berarti ini angka di tengah itu kita tulis dengan 0.
Jadi di sini nanti kalau ke atas kita kasih negatif. Min 1, min 2. 1, 2. Kalau nanti pertanyaan Bu, kalau jumlah datanya genap gimana? Berarti nanti 0 ini nanti nggak ada. Dia jadi 1, 1. Saya kasih contoh ya. Jadi misal di sini 1, min 1, min 2, min 3. Berarti sini 1, 2, 3. Ini kalau datanya misal 6. Nah, kemudian kita lanjut ke YI. Bagaimana dengan YI? YI itu sama dengan volume. Jadi kita balik lagi kompasnya. Berarti 2874, 3685, 4065, 5789, 7639. Kemudian kita kalikan XI kali YI. Nanti kalian hitung sendiri ya. Min 2 kali 2874 hasilnya adalah min 5748. Kemudian min 1 kali 3685 berarti dia min 3685. 0 kali 4065 adalah 0. 1 kali 5789 adalah 5795. 2 kali 7639 adalah 155278. Kemudian XI kuadratnya gimana? Berarti min 2 kuadrat adalah 4. Min 1 kuadrat adalah 1, 0, 1, 4. Jadilah tabel seperti ini. Kita garis dulu biar kelihatan cantik. Nah, kemudian gimana? Kita jumlahkan. Jumlah XI kuadrat itu kalau kita jumlahkan adalah 0. Kemudian jumlah YI-nya sama dengan 24052. Jumlah XI YI-nya sama dengan 11634. Kemudian jumlah XI kuadratnya adalah sama dengan 10. Nah, dari sini nanti kita cari. Saya hapus dulu yang ini. Kita cari nilai A sama B-nya. Tadi kan rumusnya X YI sama dengan NA tambah B sigma XI. XYI-nya adalah 24052 sama dengan N-nya 5. N itu jumlah data. Jadi 5 kali A tambah B. Kemudian sigma XI. Sigma XI-nya adalah 0. Maaf, ini enggak kuadrat. Sigma XI-nya adalah 0. Berarti di sini adalah setelah kita membuat tabel analisis, kita ulangi lagi langkah yang tadi ya. Sehingga kita mencari nilai A dan B-nya. Gimana caranya? Sigma YI sama dengan NA tambah B sigma XI. Tadi sigma YI-nya itu di tabel ketemu 24052. NA-nya jumlah data 5A tambah B sigma XI. Tadi sebelumnya saya ada kesalahan penulisan, di mana di tabel kolom ketiga itu saya nulisnya sigma XI kuadrat awalnya, tapi sebenarnya itu sigma XI, sehingga di sini adalah 0 nilainya, sehingga 24052 sama dengan 5, sehingga A adalah 24052 bagi 5 sama dengan 48 10,4.
Kemudian bagaimana mencari B-nya? Mencari B-nya sehingga sigma XI-YI sama dengan A sigma XI ditambah B sigma XI kuadrat. Sigma XI-YI itu di tabel analisis sebesar 11.634. A-nya tadi ketemu, sigma A-nya tadi kan ketemu ini ya, 4810,4. Sigma XI-nya 0. Ditambah B sigma XI kuadrat yaitu 10, sehingga 11.634 0 tambah 10B, sehingga 11.634 10B, B sama dengan 163,4. Sehingga kalau kita masukkan rumus nilai A dan B nya itu adalah YI sama dengan NA ditambah, sehingga rumusnya nanti YI sama dengan 4810,4 ditambah 11.634 XI. Tadi kan masuk ke rumus persamaan linear. Ini dari persamaan linear yaitu YI sama dengan A ditambah BX. Setelah fungsi linear kita peroleh, maka kita dapat mengetahui bagaimana perkiraan volume penjualan di tahun 2020, 2021, 2022. Gimana caranya? Tadi kita memperoleh YI sama dengan 4810,4 ditambah 11.634 XI. I ini kita rubah. Tadi kan kalau kita pakai indeks tahun tadi yang XI, dimana tadi kan kita pakai 2. Kita tulis lagi ya untuk merefresh kita tadi 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Nah, tadi kan ada XI di tabel analisis. Yang tengah itu 0, maka di sini min 1, min 2. 1, 2. Kalau kita ingin mengetahui berapa perkiraan volume penjualan di 2020 sampai 2022, maka kita di sini tulis 2020, 2021, 2022. Di sini berarti 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nanti kita masukkan. Kalau kita ingin mencari nilai ini, sebentar, tidak kelihatan. Kita mencari nilai ini, maka nanti yang kita pakai adalah nilai ini. Sehingga jika kita mencari nilai penjualan tahun 2020, maka Y3 sama dengan 4810,4 ditambah 1163,4, XI-nya adalah 3. Maaf, di sini bisa kita tulis 2020. Maka 4810,4 ditambah 3490 sama dengan 8300,4. Tugas ya, cari kalian mencari nilai penjualan 2021 dan 2022. Angka ramalan perkiraan volume penjualan dapat dipakai sebagai dasar perencanaan tahun bersangkutan apabila faktor-faktor yang mempengaruhinya relatif konsisten atau diasumsikan kondisinya sama dari tahun ke tahun.
Namun demikian, diperlukan suatu pengamatan atas adanya tingkat penyimpangan atau dalam istilah statistik adalah deviasi. Mengapa terdapat penyimpangan atau kesalahan atau error? Karena antara data yang faktual dengan nilai garis tren terdapat perbedaan yang disebut error. Sehingga kita menggunakan rumus apa? Mungkin kalian masih ingat yang sudah mendapatkan statistik, standar error, standar deviasi sama dengan akar sigma yi y tutup i per n-1. yi-nya itu volume realnya, sedangkan yi tutup itu volume yang diperkirakan. Kemudian standar error, standar deviasi. Nah, dari rumus tadi kan sudah diketahui yi sama dengan 4810,4 ditambah 1163,4 xi. Nah, tapi perlu diingat ya bahwa kita bisa menghitung standar error atau standar deviasi itu dari data yang lama, bukan data yang ramalan. Jadi kita akan mengacu pada data di mana tadi kita itu 2015 sampai 2019. Sehingga kita kalau mencari data penjualan yang diperkirakan di tahun 2015 itu adalah Y 2015 sama dengan 4810,4 tambah 11634. 2015 tadi XI-nya bernilai min 2, sehingga nanti kalian cari hasilnya adalah 2483,6. Kalau kita bulatkan karena 0,6 berarti ke atas 2484. Kemudian Y2016 itu 4810,4 tambah, nanti tolong dicari sampai 2019 tugas. Setelah kita mencari nilai volume yang diperkirakan dari data masa lampau, kita menggunakan atau membuat tabel analisis standar deviasi. Isi tabelnya itu terdiri atas tahun, ini agak panjang ya, tahun, XI, volume, XI, YI, XI kuadrat, kemudian YI tutup, Y min YI tutup, kemudian Y min YI tutup kuadrat. Nah, kita buat ini. Nah, di sini tadi itu kan 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Ya, tadi XI 2015, XI tadi ini kan data yang awal, dimana di sini 0, di sini min 1, min 2, ini 1, 2. Volumenya, volume yang tadi soalnya 2874, 3685, 4085, 5789, 7639. XI kali YI ini itu min 57
48 min 36 85 0 5789 15 728. Kemudian di sini 4 1 0 1 4. Kemudian di sini tadi kita sudah mencari 2484. Nanti kalian isi di sini ya. Kemudian ini juga 24 di sini Y min YI. Y di sini itu volume. Jadi 2874 dikurangi 2484 sehingga ketemunya adalah 390. 390 dikuadratkan adalah 152 100. Cari ya nih. Kemudian kalian cari apa lagi? Setelah itu kalian cari sigma YI berapa? Kemudian sigma XI YI berapa? Kemudian sigma XI kuadrat berapa? Kemudian sigma YI berapa? Sigma Y min YI tutup berapa? Kemudian sigma Y min YI tutup kuadrat berapa? Setelah kita menyelesaikan perhitungan tabel analisis, maka kita akan memasukkan angka-angka tersebut ke rumus SE SD, yaitu akar sigma Y min Y I tutup kuadrat per N min 1. Nanti dihitung berapa di sini. N-nya itu jumlah data 4 min kok 4, dia 5. Jadi 5 min 1 sama dengan per 4. Nanti ketemunya itu adalah 498,09. Kita buatkan menjadi 5. Kita buatkan menjadi 499. Referensi yang saya gunakan untuk mengajar di video ini saya ambil dari Bapak Suyadi Prawiro Sentono, buku manajemen operasi edisi keempat, penerbit Bumi Aksara tahun 2009. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.